Sejumlah pernyataan saling kontradiktif. Eliezer konsisten mendengar Sambo mengatakan menyusun skenario penembakan kepada Yosua. Tapi mengapa Sambo mengelak dari keterangan ini? Sementara ada fakta bahwa Sambo bisa saja membahas masalah Magelang dengan Yosua di rumah Saguling, tapi menundanya hingga ke rumah Duren 3. Kita membahasnya bersama kuasa hukum Verdi Sambo, Rasa Mala Aritonang, dan juga pakar hukum pidana, Heri Firmansyah. Mas Rasa Mala dan Pak Heri, selamat sore. Selamat sore, Afi. Ya, baik. Saya akan ke Mas Rasa Mala terlebih dahulu. Apa tanggapan Anda mendengar kesaksian Eliezer, terutama soal perintah jelas tadi ditanyakan oleh hakim dan dikatakan perintahnya adalah bunuh, tidak ada kata backup ataupun hajar. Saya minta tanggapan Anda. Ya, keterangan Eliezer hari ini kan sebenarnya yang lalu juga pernah disampaikan di persidangan waktu sebagai saksi. Dan hari ini Eliezer memberikan keterangan sebagai terdakwa. Berdasarkan hukum acara pidana kita, terdakwa itu punya hak ingkar juga. Jadi dia boleh menyampaikan secara bebas termasuk keterangan yang tidak sebenarnya. Itu hak dari terdakwa lah untuk menyampaikan keterangan di hadapan persidangan. Sebagai terdakwa ya, sekali lagi. Nah, dalam keterangan Eliezer, seperti juga kami sampaikan pada yang lalu bahwa itu keterangan tunggal dari Eliezer, hanya Eliezer yang menyampaikan keterangan seperti itu, bahwa Pak Verdi Sambo minta bunuh, ada skenario sudah disampaikan. Secara bukti, ini dalam konteks pembuktian, selain keterangan Eliezer tidak ada keterangan lain yang menyampaikan informasi yang sama seperti Eliezer gitu. Tadi disampaikan Pak Verdi Sambo, termasuk juga ini di keterangan Ricky Rizal, juga Bu PC, bahwa pada saat Ricky Rizal ini Bu PC tidak mengetahui pada saat pembicaraan dengan Ricky Rizal juga dengan Richard ya, ini berdasarkan keterangan dari Bu PC. Nah, pada saat dipanggil Ricky itu disampaikannya akan melakukan konfirmasi. Anda tahu nggak terjadi kekerasan seksual, pelecehan seksual terhadap ibu? Tidak tahu. Berulang kali juga Richard menyampaikan bahwa Pak Sambo menangis, kemudian berhenti menangis lagi sambil menyampaikan pernyataan-pernyataan tersebut. Disampaikan bahwa tahu nggak tahu. Saya mau klarifikasi kepada Joshua. Kalau nanti ada perlawanan kamu siap backup, siap tembak. Itulah yang disampaikan. Jadi konteksnya memang baru dalam konteks klarifikasi dan itu disampaikan dalam keterangan Ricky Rizal pada persidangan sebelumnya. Tapi juga ada diksi tembak bahwa di Pak Verdi situ. Sambo tidak pernah Gimana? Halo? Mas Rasa Mala, betul memang Halo? tadi kita sama-sama mendengarkan, saya akan konfirmasi jika dia melawan kamu siap tembak dia, berarti juga ada diksi tembak di situ. Apakah ada perencanaan memang bahwa jika ada sesuatu terjadi senjata sudah disiapkan? Itu fakta yang disampaikan apa adanya. Pak Sambo juga menyampaikan memang akan melakukan konfirmasi kalau nanti ada perlawanan, kamu siap backup, siap tembak. Itu yang ditanyakan kepada Ricky juga kepada Richard. Menurut keterangan Pak Verdi Sambo, tidak ada pembicaraan bahwa kamu nanti bunuh ya, kalau nanti kamu bunuh, saya nanti begini, nanti kita bunuh. Itu belum ada pembicaraan itu. Dan kepada Ricky pun tidak pernah disampaikan nanti akan bunuh, kita bunuh di Duren 3, kemudian kita bunuh nanti kalian perannya ini. Itu tidak pernah ada keterangan itu di keterangan terdakwa maupun saksi-saksi lainnya. Kan tidak mungkin satu skenario hanya disampaikan kepada Richard, tiba-tiba kemudian di peristiwa di Duren 3, peristiwa itu terjadi sama persis dengan apa yang disampaikan, padahal tidak pernah dikoordinasikan kepada terdakwa-terdakwa lainnya. Bagaimana mungkin gitu. Nah, yang keterangan yang sebenarnya adalah bahwa setelah terjadi penembakan tersebut baru Pak FS menyampaikan cerita sudah begini saja. Karena ini sudah terjadi penembakan terhadap Joshua, ceritanya begini saja untuk mengamankan kamu. Itu yang disampaikan oleh Pak Verdi Sambo, tetapi itu setelah peristiwa penembakan tersebut. Jadi bukan ketika di Saguling, tidak ada keterangan satu saya minta tanggapan dari Pak Heri, silakan. Bahwa ada cerita disampaikan di skenario di Saguling. Gitu. Baik, Mas Rasa Mala, kita langsung saya minta tanggapan dari Pak Heri bahwa ini ada dua versi, memang sudah disampaikan, namun tetap saja dua pihak bersikukuh dengan statement masing-masing. Apa tanggapan Anda dan kira-kira apa yang mana yang akan menjadi pertimbangan hakim? Ya, saya rasa kalau kembali kepada pernyataan ya masing-masing pasti akan kekeh pada pernyataan di awal ya, agar ini konsisten. Jadi kita nggak perlu risau dengan hal itu, Mbak. Cuman tadi menarik apa yang disampaikan sama Mbak Afi waktu bertanya tadi ya, kaitan dengan adanya kata tembak tadi. Nah, dalam konteks teori pidana ada yang namanya teori pengetahuan kan.
Ini ada patut menduga terjadinya akibat dari satu perbuatan. Nah, mungkinkah hal itu nanti akan jadi bahan pertimbangan hakim juga ketika itu juga sudah dimaknai sebagai suatu fakta, ya, karena nanti akan menilai segala hal yang sudah terjadi di persidangan kan pastilah hakim. Tapi dalam hal ini kita harus melihat bahwa ada pernyataan yang muncul dari sana untuk mengkonfirmasi, menemui Brigadir Joshua almarhum, itu pasti bukan dari terdakwa lain selain Pak Sambo kan. Nah, ini yang Ya, harus dapat dijelaskan mengapa konfirmasi itu harus di belakangnya ada kata tembak tadi. tembak. Hmm, Kalaupun untuk antisipasi, saya rasa antisipasi bisa banyak hal ya, alternatif pilihannya banyak. Maka ini yang perlu, kalau tadi ada pembelaan-pembelaan, nah silahkan saja pembelaannya. Tapi penjelasan terkait hal itu harus runtut dan detail, agar tadi jangan sampai pernyataan ya. tadi diklaim bahwa ini yang salah ini adalah pihak lain yang menerjemahkannya. Padahal ada Oke. bahasa-bahasa yang mungkin itu munculnya bukan dari terdakwa yang lain di luar dari hal itu ya. Maka bisa dimaknaikah bahwa apa yang dimaksudkan dengan meminta melakukan perbuatan itu berasal dari orang yang memberikan ide terhadap perbuatan tersebut. Nah, ini yang harusnya kalau menurut saya, kalau saya jadi kuasa hukumnya, berusaha untuk memfokuskan di situ saja. Baik. Daripada kemarin kan membahas tentang JC dan lain sebagainya. Oke, baik. Mas Rasamala, banyak juga yang bertanya, jika ingin melakukan konfirmasi atau klarifikasi, kan sempat bertemu Joshua dengan Sambo, sempat berada di satu tempat, yaitu di Rumah Saguling. Kenapa tidak dilakukan konfirmasi itu saat berada di Rumah Saguling? Kenapa kemudian harus berpindah di Duren 3? Apa penjelasan dari klien Anda? Ya, pertama Pak FS tidak pernah bertemu Joshua sepanjang di Saguling ya. Jadi di Saguling itu pada saat kedatangan dia tidak pernah ketemu Joshua sama sekali, dan dia tidak mengetahui posisi Joshua ada di mana pada saat di Rumah Saguling. Dia Kenapa hanya tidak memanggil dipanggil Richard saja, dan jelas menyampaikan Pak seperti Ferdi yang Sambo tadi saya bertemu dengan sampaikan. istrinya di Rumah Saguling sebelum pergi bermain badminton? Gimana? Kenapa Gimana, tidak Indra? ditunggu Kurang jelas. saja atau dipanggil? Karena tentu saja wajar ketika atasan memanggil ajudannya. Iya, tadi kan saya sampaikan bahwa Pak Ferdi Sambo pertama tidak mengetahui posisi Joshua di mana pada saat di Rumah Saguling. Kedua, diskusi dengan Bu PC, kan Bu PC menyampaikan laporan ini ketika sudah sampai, Pak, terjadi kekerasan seksual, terjadi pelecehan seksual terhadap saya dan seterusnya lah, dilaporkan soal perkosaan di tanggal 7 itu kepada Ferdi Sambo. Pak Ferdi Sambo kemudian dengan emosinya, tadi Richard juga menyampaikan keterangannya, menangis terus, terus tidak henti-hentinya, sangat intens sekali. Keadaan dia menangis artinya secara emosional memang sangat kuat. Kemudian dari pembicaraan dengan Bu Putri disampaikan, saya akan klarifikasi. Ya sudah, nanti saja saya klarifikasi. Saya sekarang mau konfirmasi dulu ke si Ricky, karena dianggap Ricky adalah yang paling senior dan dia yang ada di Saguling juga, Richard gitu. Nah, dikonfirmasi dulu ke Ricky dipanggil, dikonfirmasi seperti tadi. Ricky menyampaikan tidak siap, tidak berani. Ya sudah, kalau begitu panggil Richard. Richard disampaikan hal yang sama, kemudian menjawab siap. Ya sudah, dia turun. Sedangkan kapan mau konfirmasi itu belum dijelaskan, baru berpikirnya malahan kalau keterangan Bu Putri malam saja konfirmasinya. Pak FS menyampaikan malam saja karena masih ada agenda yang lain. Itu yang disampaikan dalam keterangan di persidangan begitu. Tetapi pada saat perjalanan untuk agenda badminton sebagai agenda rutin yang sudah ada, ternyata lewat rumah Duren 3 dia melihat korban yang sedang berdiri di depan pintu. Disitulah kemudian gejolak emosinya semakin kuat dan menghentikan kendaraannya untuk langsung melakukan konfirmasi pada saat itu. Itu yang terjadi dan itu yang disampaikan pada fakta persidangan. Dibayangkan seperti bagaimana dia Sambo mengklarifikasi terhadap Joshua, Richard Eliezer dan juga Ricky Rizal. Dan boleh saya ulang kembali statement dari Richard Eliezer mengatakan saat dipanggil Ferdi Sambo menanyakan peristiwa di Magelang, Sambo sempat memberikan statement mesti dikasih mati anak itu. Kamu siap backup atau tembak jika saya perintahkan, dan lalu Eliezer mengatakan siap Bapak dengan rasa takut. Itu yang disampaikan kepada hakim. Seperti apa Anda menjelaskan statement itu? Ya, keterangan itu hanya keterangan Richard sendiri saja bilang mesti dikasih mati, karena keterangan baik FS maupun konfirmasi atau pertanyaan yang disampaikan ke Ricky tidak ada soal kasih mati atau bunuh. Yang ada yang seperti tadi, saya akan lakukan konfirmasi, kalau ada perlawanan kamu siap backup, siap tembak, itu yang disampaikan gitu. Dan sama yang disampaikan
pertanyaannya ke Ricky maupun ke Richard begitu. Jadi Baik, Mas Rasa tidak Mala, tapi mungkin kalau keterangan kita ulang kembali hanya keterangan satu pertanyaan, orang saja. Sebentar, saya jangan dipotong dulu. Kalau kita lihat pernyataan dipotong klarifikasi versi Sambo kepada Richard Eliezer dan juga Ricky Rizal, dua-duanya satu kepada Eliezer menggunakan harus dikasih mati anak itu. Lalu kepada Ricky dikatakan jika dia melawan kamu siap tembak. Bukankah itu sudah ada gambaran untuk melakukan itu di kepala Sambo? Kamu siap backup, siap tembak. Ke Richard, keterangan Richard menyampaikan bahwa kamu bunuh, kamu mati, kasih mati. Nggak ada keterangan itu di keterangannya Ricky, hanya Richard yang bicara begitu. Betul. Karena memang Ricky sendiri menyampaikan bahwa kebiasaan Pak Sambo adalah tidak pernah dia langsung melakukan tindakan. Biasanya dia mengklarifikasi dulu begitu. Memang harus diantisipasi. Tentu persoalan yang akan diklarifikasi bukan persoalan yang sederhana kan? Karena ini kaitannya dengan tindakan yang terjadi terhadap istri Pak FS. Ada kemungkinan, tentu ada kemungkinan dong perlawanan dan seterusnya. Apalagi kita konfirmasi ke saksi-saksi yang bersangkutan juga, korban juga punya keahlian bela diri. Jangan lupa juga dengan asumsi bahwa sama-sama polisi punya keahlian, artinya punya kemampuan untuk melakukan perlawanan, itu jelas ada juga gitu. Nah, artinya bahwa kejadian di Duren 3 kemudian yang disampaikan ada perbedaan keterangan. Pak FS menyampaikan hajar, kemudian Richard bilang, woi tembak, itu perbedaan. Itu yang itu yang harus dibuktikan nanti. Bagaimana interpretasi itu bisa terbangun, itu nanti biar hakim yang menilai. Yang jelas fakta persidangannya demikian adanya gitu. Jadi tidak bisa keterangan Richard sendiri saja yang digunakan, harus dikonfirmasi kesesuaiannya dengan bukti-bukti yang lain itu. Baik, saya akan minta tanggapan dari Pak Heri. Pak Heri, kembali saya ulang ya. Tadi saya juga menyampaikan bahwa dalam dua konfirmasi yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, pertama terhadap Richard Eliezer, ada diksi apakah harus dikasih mati anak itu? Apakah kamu siap untuk tembak? Lalu kemudian kepada Ricky Rizal, saya akan konfirmasi jika dia melawan, apakah kamu siap tembak dia? Ini ada kata mati, ada kata tembak di dua konfirmasi itu. Bagaimana Anda melihat ini? Dengan seperti tadi disampaikan oleh Rasa Mala, niat awalnya adalah konfirmasi, tanda kutip bukan perencanaan. Ya, begini, memang untuk detailnya itu sebenarnya kemarin kita menunggu ada ahli bahasa ya, karena ada kata hajar menurut versinya Pak FS dan lain sebagainya. Tapi kalau merujuk pada dua hal yang tadi disampaikan Mbak Afi barusan, ada dua perbuatan yang seakan-akan menuju pada satu hal, setidak-tidaknya itu akan melakukan satu perbuatan yang negatif terhadap korban. Kan itu yang kita pahami ya, apakah ujung akibatnya akhirnya meninggalnya dengan apa, itu kan perbuatan setelah yang kita ketahui. Tapi ada pernyataan-pernyataan semacam itu yang perlu memang menjadi satu fokus dari hakim tadi. Nah, apakah ini kemudian menuju kepada satu sikap batin yang menuju ke arah perbuatan tertentu tadi yang dimaksudkan di dakwaan jaksa atau tidak? Di 338 atau 340 KUHP. Nah, itu kan penting untuk dimaknai ya, Mbak Afi ya. Kemudian begini, Mbak, kalaulah memang kata hajar itu yang diharapkan benar-benar hajar menggunakan tangan kosong, saya membayangkan kenapa tidak seharusnya Pak FS itu diam saja. Kalau beliau ada tindakan, misalnya tindakan tambahan seperti mendorong atau menempeleng, katakanlah, mohon maaf ya agak kasar ya, untuk mengingatkan, menyadarkan tindakan dari Eliezer bahwa itu sudah sesuatu yang out of track, sesuatu yang berlebihan dan di luar nalar dari apa yang diminta, tentunya kan pasti biasa ada reaksi ya, spontan menurut saya ketika ada sesuatu hal yang kita dihadapkan pada satu kondisi atau peristiwa yang di luar dari apa yang kita katakanlah rencanakan atau kita pikirkan awalnya akan baik-baik saja, tidak melebihi dari apa yang kita pikirkan dari awal tadi. Jadi menurut saya ini pun jadi satu menurut saya satu hal yang harusnya dari kemarin di persidangan itu muncul nggak hal itu, begitu ya? Ada nggak tindakan reaksi yang langsung pada saat itu, nggak pakai jeda lagi? Tapi kalau memang itu ada reaksi spontan, menurut saya itu menarik untuk dikaji. Berarti memang itu ada satu tindakan dari siapapun, nggak mesti Pak FS. Dalam ilustrasi kasus tadi, siapapun akan terlihat bahwa dia juga terkaget-kaget bahwa tindakan itu sekonyong-konyong di depan matanya dia, dan kemudian dia tidak mengharapkan akibat itu. Nah, itu menurut saya satu hal yang luar biasa kalau sampai fakta itu bisa dimunculkan di depan dari persidangan pembuktian kemarin gitu. Baik, saya minta tanggapan dari Bung Rasa Mala, silakan.
Jadi begini, di persidangan itu sudah disampaikan bahwa berdasarkan fakta pada saat peristiwa itu terjadi, itu peristiwa sangat cepat. Mungkin hanya 10 detik, mungkin kurang dari itu. Jadi begitu ada hajar begitu, langsung tembakan itu cepat sekali. Hitungannya cuma detik gitu. Dan korban kemudian terjatuh. Dan di keterangan Pak FS itu disampaikan, Pak FS bilang stop, stop. Itu muncul di keterangannya bahwa ada setelah selesai tembakan itu stop, stop gitu. Itu bagian dari itu. Jadi mengharapkan bahwa ada pihak yang melakukan tindakan dalam jangka waktu sekian detik, sekian detik, saya kira itu melihat bagaimana keterangan dan informasi yang disampaikan di persidangan, kecil kemungkinan itu bisa dilakukan gitu. Nah, yang jadi isu sebenarnya lebih pada bagaimana peristiwa-peristiwa itu dilalui oleh Pak FS dalam keadaan-keadaan yang sangat emosional tadi. Jadi berbeda betul keterangan Richard yang langsung menyampaikan nanti kamu bunuh, bikin mati dia, itu berbeda dengan keterangan Ricky. Ricky itu tidak bicara bagaimana dengan perintah Sambo untuk mengisi amunisi senjata yang juga dijelaskan oleh Eliezer? Tidak ada, itu hanya keterangan Richard saja. Karena sampai hari ini juga mana kotak amunisi yang dikasih Pak Sambo, mana ditunjukkan ke pengadilan, tidak ada ditunjukkan di depan persidangan. Disita oleh pengadilan, nggak ada disita oleh penyidik. Jadi yang disebut diberikan kotak berisi amunisi, kotak amunisinya mana? Itu tidak ada. Jadi kan kita tidak mungkin menggunakan pembuktian hanya berdasarkan asumsi atau hanya bersandar pada keterangan satu orang saja, begitu. Sama seperti ketika Richard bilang tembakan 3-4 kali, padahal ahli balistik menemukan selongsong peluru ada 8, semuanya dari Glock 17 milik Richard misalnya. Bagaimana mengkonfirmasi kesesuaian itu? Jadi ini harus dilihat lebih jauh, saya pikir. Tidak mungkin bersandar pada satu keterangan saja. Sekali lagi dasarnya 183 KUHP itu. Oke, baik. Terima kasih Bung Rasa Mala dan juga Pak Heri. Terima kasih untuk waktu dan diskusi kita pada hari ini. Kita nantikan bagaimana proses persidangan yang tengah berjalan sampai juga vonis Pak Hakim. Terima kasih untuk waktu Anda.